Konser 25 tahun Ari Lasso, pertama kali kami berjumpa. Sama-sama diundang oleh Trans 7 ya, kalau nggak salah ya. Diundang. Untuk nonton konser Ari Lasso ya. Upload lagu, 2 lagu, dan didengar Mas Ari. Wih. Waktu itu diminta kirim. Assalamualaikum. Halo lovers, followers, dan haters. Jumpa lagi di talk show saya, Ngebakso, ngerumpi bareng Adiso. Kopi bisa goreng. Dan hari ini saya kedatangan sahabat yang super spesial. Sahabat saya dari kota seberang. Nggak nyebrang ya, dari Lampung, Deng. Yang baru bisa hadir setelah saya tirakat puasa putih selama 3 minggu. Emang makhluk gaib apa gitu? Kita lah keliling. Cari sesuap berlian. Ini dia, Adeir. Halo netizen. Bang, ini musisi Lampung ya ceritanya ya? Ceritanya skenarionya musisi Lampung. Skenarionya musisi Lampung. Kok bisa nyasar di Palembang ya? Iya. Kok bisa ketemu sama saya ya? Jadi tiba-tiba kita dapat panggilan tengah malam ya. Mm-mm. Datanglah. Mm-mm. Itu kalau panggilan. Kayaknya iya, waktu aku lagi jaga lilin. Bagian aku keliling ya. Apalah itu. Siap, kebetulan aku lagi ada kerjaan kantor di sini. Oh, lagi ada kerjaan kantor ya? Ya, kantor di sini dari hari Kamis kemarin ya. Berarti sudah hampir 3 hari ya? 3 hari. Teman-teman, jadi Adeir ini sebelum saya ceritakan beliau siapa, kita mau bercerita bagaimana pertama kali jalinan kami ini tersambung. Cailah jalinan asmara. CLBK nih. Kita ketemu pertama kali kapan, Mas ya? Sekitar bulan tahun 2017 ya yang jelas. Pasti ya. 2017. Bulannya inget tak? November atau Desember ya? Ini ada September kalau nggak salah. Konser Ari Lasso. Oh iya, September. Ya. Konser 25 tahun Ari Lasso. Konser 25 tahun Ari Lasso, pertama kali kami berjumpa. Kita ketemu. Dan saya menatap matanya saat Asik. itu. Dan aku pejam-pejam gitu. Iya, begitu saya menatap kok saya mual gitu. Belum makan dari pagi. Belum makan. Kita berarti waktu itu sama-sama menang ini ya. Waktu itu kan Trans TV bikin acara lomba cover lagu Ari Lasso. Betul. Dan nasional se-Indonesia. Ternyata ada berapa pemenang, Om ya? 10 ya? 10 ya? 10. Bukan 16 ya? 10 ya? 10. Dan kita berdua ternyata menang. Terpilih ya. Terpilih. Kita sama-sama diundang oleh Trans 7 ya kalau nggak salah ya. Diundang. Untuk spesial datang ke Balai Sarbini nonton konser Ari Lasso ya. Dan dapat kesempatan untuk duet bareng Ari Lasso kan waktu itu ya. Dipilih random kan pada saat itu ya. Dipilih random. Udah baca Al-Fatihah banyak tuh. Mudah-mudahan gua ya Allah, mudah-mudahan gua. Kita udah pakai pakaian terbaik kan kita. Kita dipanggil nih panggung nih. Iya. Itu bulan September 2017 ya. Dan ketemu di situ ada beberapa teman-teman lagi ya. Siapa ya? Mas Ekoda ya? Ekoda. Hei bro, apa kabar bro? Halo Ekoda, gimana lagu barunya? Kabarnya cair ya sekarang ya? Jalan-jalan terus deh. Ekoda, terus siapa lagi ya? Ada Kigun dari Bandung. Kigun! Dia baru ngeluarin single tuh. Betul. Baru ngeluarin single dari Bandung. Dan siapa yang sekarang sedang hits populer? Rahmania ya. Rahmania. Oh iya, Rahmania juga. Dan betul. dia yang terpilih nyanyi bareng Ari Lasso sama Mas Ari ya. betul, saat itu ya. Betul. Nah, jadi memang ternyata alhamdulillah momen-momen seperti itu menambah silaturahim lebih panjang dan lebih luas. Tapi nggak lebih keras. Lain lagi ceritanya. Mau keras. Jadi si bapak kenapa? Soalnya dia udah keras. Dia berpikir gimana caranya keras. Gak apa-apa. Lunak-lunak asal lama. Waktu itu menjadi momen spesial sih, dapat teman-teman baru, ketemu sama Mas Ade, ketemu sama beberapa teman-teman lainnya. Dan Betul. itu pengalaman luar biasa. Dan ini kedua kalinya kami bertemu lagi. Ya, setelah sekian lama ya. Lama. 2017, 18, 19, 2 tahun. 2 tahun. Cuma kontak-kontakan via medsos saja ya. Medsos, WA ya. Kita Iya. kontak-kontakkan, kemudian share-share karya ya kita ya. Mantap.
ketemu ya. Dan akhirnya ternyata. ketemu langsung ke sini. Chemistry-nya lewat karya dan hadir nih ngebakso hari ini. Nah, ternyata beliau ini, beliau kayak orang tua bener ya. Mas Ade ini Masih muda. adalah senior saya dalam urusan ngefans sama Ari Lasso. Betul Bang ya? Senior ya. Iya senior lah. Senior lebih dulu kan? Kita sama-sama Baladewa. Kita Iya. sama-sama Baladewa, suka dengan Mas Ari dengan karakter suaranya. Dan Enggak juga sih. Saya aslinya bukan Baladewa, Bang. Saya Bala Inul. oh, Bala Inul. Pantesan kok kumisnya kemana Mas Adam? Iya, sama-sama Baladewa. Sama Baladewa, suka dengan karakter Ari Lasso dan ngefans banget ya. Pagi, siang, sore yang kita dengerin kan lagu-lagunya Ari Lasso. Betul, betul. Sampai dulu kita sering update di websitenya Ari Lasso, alas.com kalau pernah tahu ya. Oh iya, Di websitenya. ya, Itu website berarti Ari Lasso. 2010 ke bawah ya? Iya, 2007-2008. 2007-2008. Kemudian ada forum khusus Wong Alas namanya waktu itu. Waktu itu belum Goodfellas berarti ya? Belum, Wong Alas masih Wong ya? Alas, Wong Alas. Alas, ya. Di situ banyak lah senior yang memang fans Ari Lasso, dari fan garis keras ya. Ada dari Surabaya, Jafar Sodik. Mungkin lihat, halo Jafar Sodik. Halo Bang Jafar. Kemudian dari Jogja ada Henny sekarang di Papua. Di Papua ya sekarang Papua ya? sekarang. Kemudian yang sekarang jadi ketua Goodfellas. Iya. Siapakah dia? Yani. Halo Yani. Apa kabar Yan? Halo. Siap-siap. Dan disitulah di forum itu kita ketemu banyak Wong Alas dari seluruh Indonesia. Yes. Di situ juga aku dapat kesempatan upload lagu, 2 lagu, dan didengar Mas Ari. Wih. Waktu itu didengar, kemudian diminta kirim. Halo, aku mau dong lagunya dikirim ke alamat kita. Dari situlah aku kenal juga dengan Vita. Mbak Vita itu istrinya Mas Ari ya. Istrinya Mas Betul. Ari ya. Itu historinya Tuh, kalau ditarik kan? ke belakang. Dia senior saya dalam urusan ngefans sama Mas Ngefans Ari. sama Ari Lasso, ya? Iya. Saya sih baru kenal bener sih basicnya tuh dari Dewa sih. Dari Dari Dewa, Dewa. Awalnya di album sebelumnya sudah pernah denger, tapi betul-betul kesengsem itu di album Kirana Pandawa 5. Kirana Pandawa 5. Pandawa 5. Kalau aku di terbaik Terbaik ya. Terbaik itu Mas Ari masih lebih ngelengking lagi suaranya ya. Betul. Kalau yang album pertama itu kalau nyanyiin lagu Dewa yang Mas Ari masih nyanyi album pertama, kayaknya Embayan mau keluar aja. Kalau aku muncul urat-urat di sini. Khawatir putus bae dah. Tapi emang bener ring vokalnya tinggi. Betul. Tapi sekarang sih karena beliau ada masalah di tenggorokan ya. Oke. Masalah tenggorokan. Tapi tetap keren lah, tetap Keren. keren. Dan sampai detik ini kita orang adalah fans garis keras. Fans garis kelas. Kalau garis lembut gimana sih Bang? Garis lembut, macam mana ya? Lagi gini ya Mas Ari. Hai Mas Ari. Jadi akhirnya lagu itu sempat didengar sama Mas Ari ya, Sempat lagunya didengar. Mas Ade. Betul. Kemudian apa tuh cerita selanjutnya? Oke, kemudian beliau minta kirim ke alamatnya, aku kirim via Mbak Vita tuh waktu itu. Dan memang belum jodoh ya, belum jodoh. Lagu itu nggak jadi buat Dipakai. gitu. Seperti saya ya, tapi saya nggak tahu ya. Kemarin saya nitip lagu untuk Mas Ari lewat Mas Ade kasih ke Mbak Vita. Tapi belum ada cerita ya. Mudah-mudahan lagu itu suatu saat akan dibawakan oleh Mas Ali. Amin. Karena ini kan baru rilis lagu baru nih. Iya. Mungkin aja next song. Amin. Tapi memang lagunya saya bikin untuk Mas Ari di tahun 2007 itu, udah lama. Ari Lasso banget. Mudah-mudahan Ari Lasso kesampean banget. ya. Ari Lasso banget. Ari Lasso banget ya. Ari Lasso banget. Meskipun saat ini hari Sabtu kawan. Hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin baru Ari Lasso. Ari Lasso. Mas Ari dengerin dah. Ampun Mas. Mas Adeir, ternyata ada sisi lain beliau sebagai seorang Pahlawan. pemusik. Hah? Bukan pahlawan ya? Pahlawan ya? Pahlawan ya? Pahlawan bertopeng ya? Pahlawan bertopeng. Betul, Shinchan dong. Ternyata beliau ini juga seorang pemusik. Jadi dia mengawali karirnya bermusik itu dengan sebagai penyanyi ya. Penyanyi dulu. Kita punya band di awal tahun 2001. Awal tahun 2001. 2001. Sudah jadi vokalis. Jadi vokalis. Jadi vokalis. Iya. Terus aktif sampai tahun berapa? Terakhir kita manggung di 2006. 2006. Ya, udah lama banget ya. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun ya. 2006. 2006. Kemudian terhenti. Terhenti. Jadi ceritanya setelah 2006 aku lulus kuliah kan, kita semua personil band tuh udah sibuk dengan cari kerja nih. Oke, ya kan, oke, kerja ya. kantoran ya, kemudian ada yang bisnis gitu kan, sehingga memang kegiatan band saat itu kita bilang vakum. Ya.
Kemudian aku balik lagi ke Lampung. Dulu ceritanya kerja itu udah keluar Lampung tuh, sempat ke Palembang juga. Oh iya Sempat ke Palembang sempat juga. Palembang ya. Ke Palembang juga, terus balik ke Lampung 2008. Ngelihat anak-anak band kok masih pengen ngeband ya gitu. Cuman Dasar. waktunya ada kate lagi. Dasar musisi. Dasar musisi. Akhirnya mana cara melampiaskan passion kita di musik ya. Iya. Kebetulan dulu di band selain sebagai penyanyi aku bikin lagu kan. Oh, Bikin songwriter lagu. juga ya? Iya, memang. Bikin lagu ya? Dan dulu memang band itu kita sering ikut festival-festival indie ya. Yang memang festival yang terkait dengan karya ya. Iya. Terkait dengan karya ya. Jadi memang sudah suka berkarya ya dari awal ya. Betul gitu. Pertama kali kita ikut dan menang saat itu adalah kompilasi album Independent Image 2004 di Lampung. Kita masuk ke dalam album itu. 2000 berapa? 2004. 2004. Independent Image di Lampung. Independent 2004. Image. 2006 kemudian stop karena sudah mulai cari kerja. Betul. Kemudian terhenti betul karena masing-masing personil sudah bekerja. Betul. Lalu lanjut melampiaskan, kayaknya bahasanya ngeri banget, melampiaskan ya. hasrat gitu ya. Iya. Bukan. Tetap ini ya, tetap menyambung passionnya di musik. Betul. Sebagai seorang songwriter. Berapa banyak lagu yang udah dibuat, Bang? Kurang lebih dari 20 lah ya. 20-an. Lebih dari 20-an lah. 20. Itu lagu semuanya lu nyanyiin sendiri atau ada beberapa yang dikaryakan orang lain yang nyanyi gitu? Awalnya aku nyanyiin sendiri. Awalnya aku sendiri. nyanyiin sendiri gitu kan. Berapa lagu nih? Berarti udah keluar single dong? Single sudah. Iya, saya udah cover tuh dulu. Harus Iya, sendiri. Harus sendiri. Itu ya. lagu keberapa sih? Harus sendiri lagu keberapa itu? Sebenarnya itu awal pertama lagu aku buat. Lagu Harus pertama sendiri, dibuat. lagu pertama dibuat. Maksudnya dibuat dalam artian baru belajar bikin lagu atau baru dibuat rilis di YouTube konteksnya nih? Yang pertama kali dirilis. Oh, pertama kali Pertama dirilis. kali Konteksnya di dirilis. situ ya. Betul. Harus sendiri. 2018 betul ya? 2018 ya. 2018 ya. 2018 gitu. Dan gimana responnya pada saat itu? Eh, Seperti yang diharapkan nggak? Oke, yang pertama sih kita apresiasi juga ya dari teman-teman. Andi juga sempat cover ya. Itu Ya. sebuah apresiasi buat karya aku, buat kita lebih semangat berkarya. Terus ada satu teman lagi, Ekoda tadi. Ekoda ya kan, ya? Baladewa juga dia cover juga. Itu garis keras juga iya, tuh. garis keras juga, Bro. Aku cover lagumu ya, gitu. Gara-gara lihat gue juga tuh. Dia terpancing tuh, lihat Iya. itu. Aku pengen juga gitu. Nah, harus sendiri itu. Dan itu adalah lagu pertama kali yang dibuat video klipnya, dibantu oleh banyak Oke, teman-teman dan talent-talent di Lampung. paham. Gitu. Jadi itu lagu pertama kali bervideo klip yang publish di YouTube. Di YouTube. Ke publik ya. Ke publik. Sebagai konsepnya solois. Betul. Setelah itu ada lagi nggak? Ada lagi, sebelumnya memang ada satu lagu tuh, Ku Tak Suka. Pernah denger ya, Ku Tak Oh iya ingat. Tak suka bila kau dekat dengan dia. Iya. Itu cuma konsep video lirik ya. Video Itu lirik. publish di YouTube cuma video lirik. Gitu. Yang harus sendiri musik video betul Musik ya. video betul, gitu. Terus selanjutnya aku lihat di Lampung banyak talent ya, penyanyi yang memang secara skill, kualitas, prestasi sudah sampai nasional gitu kan. Nah, dari situ aku kepikiran gimana ya kalau karyaku ini bisa dibawain oleh teman-teman di Lampung, talent ya. Yes. Supaya kita sama-sama berkolaborasi nih, saling mempublish karya kita masing-masing ya, kemampuan kita masing-masing. Dan itu saya awali pertama kali lagu saya yang berjudul Cinta Harus Memiliki, itu dibawakan oleh Taufik Al-Qadri. Itu talent pertama yang memakai lagunya. Betul. Iya, Itu judulnya talent pertama. Cinta Harus Memiliki. gitu. Harus memiliki. Taufik itu bintang RRI tahun 2015, Iya. juara PGN Idol 2019. Oke, Nah, memang dari situlah basicnya penyanyi juga basicnya ya. penyanyi, betul, ya. penyanyi. Nggak seperti saya yang basicnya dancer saya sebenarnya. Oh sama, aku juga dari latar. Jadi sudah ada satu lagu Cinta Harus Memiliki, karyanya Bang Ade ini dipakai oleh Mas Taufik. Betul. Sudah publish di YouTube atau gimana nih? Orang bisa akses di mana? Oke, saat ini kita baru publish penggalannya 1 menit itu Oke. di Instagram. Untuk konten YouTube-nya memang untuk Taufik belum. Sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan. Ada ancer-ancernya kapan? Kemungkinan di awal tahun deh. Awal tahun 2020 ya. 2020. Setelah menghitung feng shui dan primbonnya dulu ya. Iya, kita lihat hitung-hitungannya ya. Iya. Gitu kan, 1 tambah 1-nya berapa. Oke. Apa ini? Terima kasih Klinik Tongfang. Satu lagu Cinta Harus Memiliki. Apakah ada rencana
memberikan lagu lagi ke talent lain? Oke. Lagunya Bang Ade? Oke. Aku punya konsep nih, aku pengen bikin rencananya album kompilasi. Kompilasi. Semua lagu itu karya aku. Iya. Yang nantinya ada 2 lagu aku bawain sendiri, itu Ku Tak Suka dan Harus Sendiri, dan sisanya oleh teman-teman penyanyi di Lampung. Gitu. Sudah ketahuan belum berapa track nanti albumnya, berapa 10 lagu? 10 lagu. 10 lagu. Saat ini kita udah produksi kurang lebih 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu gitu. lagu. Dengan berbagai genre. Oke. Dengan berbagai macam karakter penyanyinya gitu. Jadi ini challenge juga, Bro. Kalau dulu kita bikin lagu, kita tahu nih bagaimana karakter kita kan. Jadi kita tahu alurnya, kemudian nadanya. Nah, sekarang kita harus juga pelajari nih karakter penyanyi ini seperti apa nih. Aku sesuaikan gitu. Dan beberapa lagu aku lempar ke teman-teman, test the water kan. Dan alhamdulillah cocok sih. Cocok ya. Pendapat dari netizen. Dapat ya. Tadi aku sudah dengar yang mirip-mirip Michael Bublé juga. Oh ya, itu pengkhianat wanita ya. Pengkhianat wanita. Pengkhianat wanita. Oh, biasa laki-laki mah emang gitu. Biasa lah Pengalaman itu. Tapi itu bener loh, Pak. Aku agak rada kaget juga. Maksudnya warnanya dari yang Mas Taufik ke yang kedua ini emang berbeda ya. Beda ya. ya. Dan Siap. itu adalah tantangan seorang songwriter. Siap. Ngebaca arah si penyanyi ini kemana nih sebenarnya warnanya ya. Keren. Nah, terus apakah pertanyaan saya dalam produksi karya-karyanya Mas Ade, apakah ada komposer atau arranger yang terlibat? Oke. Alhamdulillah di sekeliling kita banyak orang-orang baik ya. Aku banyak dibantu oleh teman-teman musisi di Lampung. Ya. Ada Kak Dede, itu musisi senior di Lampung. Kak Dede Itu yang dari awal bantu aku dia sebagai arranger juga. sebagai arranger. Oke. Pemain keyboard, arranger ya. Kemudian ada Ricky Eugene. Ricky Eugene? ya, itu owner studio tempat aku recording. Konnichiwa, Ricky Eugene-san. Ricky Eugene bukan orang Jepang. Oh, saya kira orang Jepang. Dan juga pemain bass di situ. Oke. Kemudian ada Ode, pemain gitar, juga musisi di Lampung. Jadi itu adalah orang-orang yang terlibat dalam produksi ini Produksi nanti ya? album ini nanti. Ini Kiki Record kayaknya udah banyak ini ya produknya ya. Karyanya udah banyak ya. Ya betul. Yang sampai Babang Tampan rasanya pernah juga di sana ya. Dodi Kangen Band. Dodi Kangen Band ya betul ya. Duo Semangka, tau kan Duo Semangka? Duo Semangka. Itu juga pernah di situ. Jadi nggak hanya lokal Lampung, dari artis dari Jakarta pun banyak. Produksi di sana banyak juga produksi ya. di situ. Applause buat Kiki Record. Nanti giliran gua ya sana ya. Nanti ya bro ya. Karya sudah banyak. Terus dinyanyiin beberapa penyanyi yang ada di Lampung, betul. Betul. Nah, next question adalah di antara karya-karyanya Ade yang sudah dinyanyikan, mana yang paling berhasil? Mana yang paling viral dan mana yang paling disukai oleh publik? Oke. Kalau saat ini sedang kita terbaru ya, kita upload di YouTube. Yang terbaru? Iya. Di-upload di YouTube. Terbarunya kapan nih? Bulan ini? Baru bulan Oktober. Oktober. Fresh from the oven. Iya. Baru 1 bulan. Betul. Oke. Oktober itu adalah lagu yang judulnya Bahagia Sementara. Bahagia Sementara. Itu dinyanyikan oleh Viola. 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 Bahagia Sementara. Bahagia Sementara. Itu yang saat ini aku udah nyangka juga ya, banyak respon, banyak DM gitu kan, yang apa namanya mengapresiasi lagu ini secara karakter sesuai dengan penyanyinya. Terus isi lagunya aku banget Kak. Apa isi Susah lagunya? move on. Cerita apa nih? Gitu kan. Bahagia Sementara Bahagia itu cerita Sementara, apa? gitu Putus kan. gitu atau gimana? Iya. Jadi ceritanya orang kan dalam sebuah hubungan kan pengen tuh bahagia itu abadi selamanya ya gitu. Ini kisah tentang seorang kita ambil subjeknya cewek nih. Cewek yang susah jatuh cinta gitu kan. Didekati oleh seorang pria gitu kan. Dengan proses pendekatan sampai akhirnya dia pun kasih feedback perasaan yang sama, suka gitu dan punya harapan untuk menjalin sebuah hubungan yang langgeng gitu. Ternyata setelah rasa itu suka, cowok itu bye. Pergi. Gitu. Jadi si cowok singgah sementara aja Singgah ya. sementara. Jadi kebahagiaannya itu hanya sebentar banget ya, sementara ya. Sementara dia berharap kan kebahagiaan pada sebuah hubungan kan langgeng ya. Jadi itu. Laki-laki emang brengsek sih memang gitu. Brengsek. Makanya gue nggak mau sama laki-laki. Gue juga gak mau. Olah Bahagia Sementara. Kalau bahagia sementara. Bisa dicek di YouTube ya. Bisa dicek Di channel apa? channel ADIR Official. ADIR Official. Oke. Ada lagu judulnya Bahagia Sementara, Sementara. by
Viola. 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 Setelah kompilasi ini sebagai songwriter, apa rencananya? Aku rencana bikin anak. Oh iya, keberapa? Ketiga. Ketiga ya? Iya. Perlu diajarin. Nah, jawab apa nih? Bang Taufik, kasih link fake taksi bang. Sudah dikasih tahu konten VPN-nya. Apa ya? Terus berkarya, Bro. Berkarya aja Jadi terus ya. kita dengan terrealisasinya produksi satu album ini 10 lagu tidak menghentikan kan ya proses kita untuk berkarya. Terus Iya. bikin karya, terus bikin karya. Baik nanti itu kita bawain sendiri maupun dibawakan oleh talent-talent yang lain gitu. Tetap produktif. Tetap produktif. Tetap produktif. Tetap produktif. Oke. Di sela-sela waktu kerja kita ya. Oh iya dong, karena itu yang utama ya. Siap. Siap. Nah, guys, tentunya setiap songwriter itu punya metode dan caranya masing-masing dalam membuat lagu. Nah, ini kan songwriter nih. Saya pengen tanya nih, Mas Ade, cara bikin lagunya seperti apa prosesnya, kemudian tips and triknya buat pemirsa ngebakso. Ngebahas. Oke. Bikin lagu yang pertama kita harus butuh inspirasi ya. Yes. Inspirasi. Kita konten lagu ini apa sih yang mau kita pesan, yang mau kita sampaikan tuh apa? Inspirasi ya. Menurut aku ya seperti itu ya. Itu. Kemudian ada beberapa orang dari inspirasi itu buat lirik, Oke. buat lirik. Kemudian ada beberapa orang yang buat songnya dulu ya, nana-nananya dulu baru dikombin dengan lirik ya. Kalau aku sih lebih hampir semua lagu aku songnya dulu. Songnya dulu. Songnya dulu. Cuman ada beberapa poin-poin lirik yang aku masukin di situ. Baru setelah song jadi, berapa part lirik itu kita kembangkan dengan jadi Iya. sebuah lirik utuh. Jadi mulai dari song dulu ya. Jadi Song Bang dulu. Ade dia sebelum membuat itu tema dulu ya berarti ya Tema tadi ya. dulu. Mau cerita apa nanti Cerita baru ke apa? lirik ya. Betul. Lirik waktu bikin lirik sudah nadanya sudah dapat belum bikin song gitu. Iya, Oh sudah ya. songnya dulu. Sekalian Kalau aku ya. songnya dulu gitu. Karena awal dari song aku nggak bisa jauh-jauh kalau dulu Walkman. Tahu kan Walkman yang Oh, bisa kita pencet atau kerekam ya. Wong tuwonihan kakak ini. Tahu nggak? Itu Walkman pertama kali yang buat ngerekam aku dapet Aywa mereknya. Sony kita. Oh, Sony ya, Itu ada Sony ya? Sony. Itu ada Sony ya? Dulu dapat hadiah waktu ada event Convention Street with Ari Lasso. Ngejam bareng Ari Oh Lasso iya tahun iya 2006. iya. Betul. Aku- Palembang juga ada, betul. Iya, aku kepilih di situ, dapat hadiahnya Walkman, bisa ngerekam, sangat bermanfaat kan? Oh iya Gitu. iya. Jadi setiap ada kita dapat inspirasi nada-nada oke gitu ya, langsung kita rekam Rekam. nadanya. Gitu kan. Kalau sekarang kan udah gadget di handphone udah bisa ya. Sekarang pakai handphone, Iya. makanya kemana-mana tuh handphone kita bawa gitu. Standby, Sampai ya. istri nanya, itu handphone kenapa dibawa-bawa gitu kan? Curiga, sempat curiga gitu. Iya iya. Curiga lah ya. Sebenarnya sih betul kecurigaannya. Cuma kita mainnya cantik Iya, aja. iya. Makanya mainnya cantik nih. Pegang rahasia tuh. Jadi gitu tips and triknya kalau Mas Ade metodenya beliau seperti itu. Nah, Iya, terus iya. tips and triknya buat penonton ngebakso yang mau belajar bikin lagu gimana nih? Yang pertama harus suka musik. Oke. Bagi teman-teman yang suka janda sebelah, kalau mau bisa bikin lagu harus suka musik juga. Ini nyindir gua nih. Harus suka musik kan yang pertama Iya, pastinya betul. kan gitu. Kemudian ya rajin cari-cari referensi lagu, Betul. cari lagu, baca-baca apa syair atau buku-buku novel gitu kan. Mungkin juga tipsnya sering jadi tempat curhatan orang. Mungkin itu bisa menimbulkan inspirasi kan. Yes. Gitu. Yes. Kemudian nanti dalam pemilihan kata-kata pun harus diperhatikan kalau menurut aku tuh gitu, karena maksud aku pilihan kata harus bener-bener yang kekinian, yang kira-kira sedang viral, kemudian yang dekat banget dengan pendengar gitu kan gitu. Familiar lah ya. Familiar yang Udah pendengar. familiar ya. Terus menurut aku sih hindari kata-kata yang berulang-ulang. Ya kan? Misalkan lagu aku mau makan, aku mau makan, aku mau makan, aku mau makan. Ya kan? Orang dengarnya selain bosan juga gregetan. Ini mau makan kok di situ aja. Iya, Aja kan iya, ke rumah betul. makan dia kan. Betul. Nah, itu contohnya. Betul. Dan contoh yang sekarang yang lagunya tiap liriknya berbeda itu Jason Ranti ya. Jason Ranti. Jason Ya. Ranti liriknya berbeda, tidak ada Berbeda-beda. pengulangan yang berbeda. Betul, Itu betul. betul. Tapi ada juga orang yang berpendapat harus ada repetisi biar mudah menempel. Biar mudah ingat ya. Artinya semuanya benar dengan dalilnya masing-masing. Ya betul ya, dengan dasarnya masing-masing Dengan semuanya mazhabnya benar. masing-masing. Akhirnya ini adalah kembali ke tis yang mendengar. Ke tis.
Ya, ada semua lagu bagus ya. Iya, bagus. Betul. Tapi taste semua orang beda-beda. Beda-beda. Beda-beda ya Betul. gitu. Makanya saya kalau bikin lagu terus terang Mas saya siap Mas. Oke. Cuma saya mikir yang denger siap nggak gitu. Friend, ceritanya baju kita hari ini seragam. Nih, seragam nih. Jangan liatin betul gue, kelihatan nih. Ini goyang-goyang kenapa goyang-goyang? Efek nih, efek. Ini maksudnya apaan nih bro, logonya? Logonya seperti, kalau gue lihatnya seperti sayap burung ya? Sayap burung ya, sayap Betul, ya. seperti sayap ya. Oke. Betul. Sebenarnya ada dua unsur di sini. Heeh. A itu inisial nama Kito. Oh iya iya. Ade, Andi ya. Oke, sama Masih- ya. masih ya. Andi kan? Ade dan Andi, Iya, betul, iya. betul, betul. Dan betul ini adalah kepakan sayap ya. Kepakan sayap burung. Iya, filosofinya kepakan sayap kan identik dari bawah ke atas. Ini adalah Yes. proses kita untuk terus naik, berkembang, menjadi baik dan lebih baik lagi. Itu filosofinya Itu ya. filosofinya. Jadi berkembang dari bawah ke atas untuk selalu menjadi yang lebih baik. Lebih baik. Awalnya saya mengira, kenapa nih Ade perlu menegaskan bahwa dia laki-laki harus burung gitu. Kan udah tahu laki-laki gak pernah ditegesin lagi gitu. Udah tahu ya. Ternyata filosofinya itu teman-teman. Yes, yes. Ini adalah keren juga ya filosofi kepakan burung ya, jadi membawa selalu terbang lebih tinggi ya. Ya. Ini udah berapa banyak nih produksinya? Ini jual atau gimana nih Mas? Kalau untuk komersial belum sih. Komersial belum Sih. Ini beberapa aku share ke teman-teman dekat gitu kan ya. Kemudian juga kita sempet bikin gimmick tuh di IG cover lagu yang berhadiah ada cash money plus yang teman-teman yang cover lagu aku waktu itu Iya, iya. lagu yang judulnya Mengapa Heeh. itu kita kirim, kita share kaos ini gitu dan udah cukup banyak sih, mungkin lebih dari 50 deh. Ih, banyak juga ya. Lebih dari 50. 60-an ya. Iya. Kebetulan kita punya clothing sendiri, jadi kita sablon sendiri. Iya. Gitu. Jadi sekitar 50-an waktu itu pesertanya banyak nggak waktu yang lomba cover lagu itu? Cover lagu yang terakhir sih ada 10-an ya. 10-an ya? 10-an orang. lah. Sekitar 10 orang ya. 10 orang lah gitu. Ya. Jadi gini friend, salah satu upaya untuk membangun branding itu adalah dengan cara cover lagu, betul ya? Cover lagu. Dan logo ini Dan juga. logo ini. Nah, the question is, seberapa penting personal branding mempengaruhi karyamu? Oke. Personal branding ya. Bagaimana cara mempublikasikan diri kita ke publik, ke Yes. orang gitu. Bagaimana orang tahu dengan kita kalau kita tidak punya identity, nggak punya identitas gitu. Dengan adanya baju dengan logo ini, gitu kan, dari sekian banyak orang, gitu orang, ada itu yang mana ya? Gitu. Oh, yang bajunya bersayap gitu, contohnya sebuah identity ya. Ada yang mana ya yang bikin lagu untuk penyanyi itu. Nah, itu kan sebuah personal branding menurut aku ya. Iya, Sama iya. kayak Andilso yang mana ya? Yang ke Malaysia tuh. Gitu. Iya, Oh, iya. selamat ya bro ya. Iya, Aku belum iya, ngucapin selamat nih. Thank you, Bang. Andi Liso juara 3 ya Spotlight Juara di Malaysia. 3 Spotlight. Dan selamat juga atas launching ya Iya. singlenya yang Bukan Malaikat. Terima di kasih YouTube. di YouTube. Terima kasih. Betul, Dan thank you. teman-teman, Mas Ade ini adalah makhluk pertama yang mengcover lagu saya. Tunggu ya di channel YouTube-nya dia. Bukan Malaikat ya. Iya, bukan malaikat. Keren, bro. Dalam Keren. kurung anak iblis. Nggak betul. Iya, iya. Tadi ternyata gitu ya. Saya mulai nangkep nih bahwa kita itu mau dikenal sebagai apa, itu adalah personal branding ya. Betul. Ada beberapa kasus saya menemukan beberapa orang yang saking dia multi talenta, semua dikerjain dan akhirnya orang bingung. Kau ini sebenarnya apa? Betul ya, ada ya? Betul. Ada Gitu ya. Ada seperti Dan itu. dia sendiri bingung. Iya ya, aku ini pengen dikenal sebagai apa, dia nggak bisa menentukan gitu. Betul. Tapi dia berlindungnya di balik, ya aku multi talenta gitu. Oke. Iya. Semua bisa. Iya bisa memang. Tapi pada akhirnya bahwa harus fokus dan mengerucut pada satu. Satu. Karena itu akan berpengaruh dengan personal branding kita ya. Betul. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa kalau kalian ingin lebih mudah, lebih efektif dikenal oleh publik, maka harus melakukan yang namanya personal branding. Mas Ade ini sudah 3 hari di Palembang. Sudah makan pempek belum sih? Sudah. Sudah, pempek Pertama sudah. kali kita datang, Iya. tempat yang kita tuju adalah pempek. Pasti. Pasti. Terus pempek kan masih banyak makanan lain nih.
selain pempek yang khas Palembang yang jenengan suka apa aja? Martabak har. Martabak har. Martabak har sudah. Itu martabak har itu unik loh. Kamu tahu nggak? Kenapa? Satu-satunya makanan India yang tidak ada di India, hanya ada di Palembang. Hanya ada di Palembang. Betul ya? Iya. Ini modifikasi. Sebenarnya har itu apa sih? Har. Har itu adalah foundernya Haji Abdul Roja. Oke, Haji Abdul Razak. Foundernya yang dia dari tahun 40 sekian, 47 atau 48 udah mulai usaha itu. Oke, enak banget. Jadi antik friend, Palembang itu punya makanan khas India yang di India nggak punya, tapi adanya di Ada di sini. Palembang ya. Martabak har. Michelor udah belum? Michelor belum. Belum. Michelor belum, rencana besok pagi lah ya, Michelor ya. Abang mau lengah. Kami yang sudah itu tekwan sudah. Taiwan sudah. Model gendum sudah. Gitu. Apa lagi? Ada lagi enggak? Makanan khas Palembang. Kue kumbu? Kue kumbu belum? Belum ya? Belum. Pagi-pagi di lapangan Hatta dekat sini, cuma 6.000 perak, sedep. Oke. Kita coba besok. Ya harus dicoba. Bro, kan pernah dinas di Palembang nih. Berapa tahun kemarin? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Kok kita tidak kenal ya? Iya 3 ya. tahun inti di Lama sini. ya. Aku ada punya saudara di sini. 2015 ya. 2015 ya. 2015 di sini, terus kemudian 2019 balik lagi ke sini untuk perjalanan dinas sebenarnya. Perjalanan dinas. Ada kesan yang berubah gak sih selama Palembang 2015 dulu sama yang sekarang? Apa nih pesan kesannya? Banyak perubahan yang jelas ya. Banyak perubahan. Dulu tidak kata LRT, sekarang ada LRT. Iya, gitu. betul. Kemudian lebih padat ya, banyak bangunan-bangunan baru gitu kan, lebih ramai lah gitu. Yang jelas seneng banget. Ini setelah 4 tahun yang lalu terakhir ninggalin Palembang 2015. Balik ke sini kita nostalgia. Aku dulu pernah ke sini gitu kan. Banyak kesan di sini. Dan Palembang keren, sangat berkesan. Alhamdulillah. Sangat berkesan. Teman-teman yang belum ke Palembang nih, testimoninya. Oh, Palembang kota yang menyenangkan ya. Menyenangkan. Tapi memang hiburan wisata paling dominan di Palembang itu adalah makanan alias kuliner. Kuliner ya. Betul ya. Betul. Memang ya bisa lihatlah kita punya kantong Doraemon semua. Waktu datang tidak begini. Nggak gini. Banyak makan pindang laju. Tapi makanan Palembang kan banyak santan ya memang ya. Ada santan ya. Michelor santan, martabak har juga Martabak pasti ada har, santannya. santan, ya. Jadi ya begitu teman-teman. Oke. Mas Ade, sebagai penutup dari edisi Ngebakso kali ini, saudara-saudara, saya mau meminta pandangan dan pesan Mas Ade terhadap musisi-musisi Palembang. Oke. Ini mengutip kata dari Anji juga ya. Aku bilang followernya Mas Anji. Anji gitu. ya, Manji ya. Anji ya, gitu kan. Selain kita meningkatkan skill ya, kualitas bermusik dengan membawakan karya cipta orang lain gitu, akan lebih membanggakan ya. Kalau kita bisa meng-create karya kita sendiri gitu. Tuh kan karya bro, kita sendiri, karya. gitu. Apapun itu bentuknya ya, gitu. Contohnya lagu gitu kan. Dan aku yakin dan meyakini bahwa semua karya itu pasti baik kan, pasti bagus gitu. Nanti balik lagi ke taste, selera masing-masing, kan selera orang kan berbeda-beda. Tadi kita bahas ya gitu. Dan mungkin contoh aku bersyukur di Lampung gitu, dengan berbagai macam genre kita punya karya masing-masing gitu kan. Belum tentu teman-teman juga suka dengan karya kita, cuman mereka support, memberikan dukungan nih ke kita tuh gitu. Wah. Memberikan dukungan. Berarti gitu. kompak dan solid ya. Alhamdulillah kami di Lampung kita ada satu himpunan namanya Himpunan Musisi Lampung. Himpunan Musisi Lampung. Yes, gitu. Itu diketuai oleh Mas Angga Martaf. Mas Angga Martaf Angga ya. Martaf ya. Salam Bang dari Palembang Bang. Siap. Nah, itu tempat guyupnya para musisi di Lampung. Kita saling support di situ dalam hal apapun. Terutama Di Lampung maksudnya di kota mana nih? Di Bandar Lampungnya? seluruh Lampung. Seluruh Lampung Iya, ya. Tapi sekretariatnya di Bandar Lampung. Di Bandar kebetulan. Lampung. Karena organisasi ini di bawah pembinaan dari Wakil Gubernur kebetulan Bu Doni. wow, langsung di Ya, dari bawah Pemprov juga gubernur ya? mendukung untuk Himpunan Musisi Lampung bisa mendukung musisi-musisi Lampung untuk berkembang gitu. Salah satu poinnya di visi misi adalah untuk bisa memperkenalkan karya-karya anak Lampung supaya punya daya saing di tingkat lokal maupun nasional. Itu salah satu misi. Lampung kece bro. Sangat. Kapan bro kita main ya ke Lampung ya? Iya segera Kita bro. kolaborasi ya. Harus ada yang disinergikan Oke. antara Palembang dan Lampung atas nama silaturahmi antar musisi. Betul ya? Betul. Harus berpanjang karena
memperpanjang silaturahim itu juga berarti memperpanjang rezeki ya. Betul ya Mas Taufik ya? Amin. Iya, cukup manjangin rezeki aja, yang lain-lain. Enggak, maksudnya manjangin ruko gitu. Ada kawan kita nunduk, aduh. Ini hostnya cabul nih. Baik teman-teman ngebakso, itu dia hari ini obrolan santai kita dengan Adeir, seorang songwriter, musisi dan vokalis asal Bandar Lampung. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini Mas Andi. Bro. Thank you. Sebuah kehormatan bisa Terima kasih banyak join ini. di ngebakso. Iya ya. Saya terima kasih banget nih ngebakso dihadiri oleh tokoh-tokoh yang menurut saya memang punya kapasitas. Amin. Luar biasa Amin, ini. siap. Thank you. Doain ya, doain sukses terus ya ngebakso ya. Amin. Viewernya meledak ya. Amin, amin. Siap, Mudah-mudahan followernya bertambah, Amin. ya kan? Amin. Lovernya bertambah, hatersnya pasti. ada ya? Pasti ada ya? Pasti, ada. Oke. pasti. Orang semanis ini pasti ada yang benci, Bro. Oke. Sukses terus buat ngebakso. Sukses juga buat Adeir dan channelnya dan Thank seluruh you. kegiatannya. Thank Juga you. buat All Talent tadi ada nyanyiin lagu Mas Taufik, Mas Ade ini ada Taufik, Viola dan Dimas, Dimas, Angga. Angga. Ya, next ada Oni bintang Pantura. Oh ini bintang Pantura. Yes. Beneran nih Pantura kan Betul, identik dengan dangdut betul, nih. betul, Wih, betul. kece, Bro. Dan yang sudah oke itu ada Novan. Novan ya. Novan. Sudah segitu ya. Sudah. Buat Adeir dan All Talent, sukses selalu ngebakso, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.